Oke, selamat pagi jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terlebih kita bisa menyelesaikan kegiatan kita selama 1 minggu. Amin. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Keluaran. Jadi ini kitab Keluaran, kita lihat pasal yang mungkin sering dikhotbahkan atau sering kita baca, kita dengar. Keluaran pasal ke-11. Oke, Keluaran pasal 11, kita baca satu pasal, cuman 10 ayat saja ya. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10. Oke, kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membaca ayat pertama dan dilanjutkan oleh Bapak Ibu ayat yang kedua. Demikian kita berganti-gantian sampai ayatnya yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan menatakan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini." Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan." Dan sesuatu yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawai ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, "Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau." Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan makan dan nyawanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir." Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Oke, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Sampai pada saat ini kami semua dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kami sudah membaca dan kami akan bahas supaya menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami. Dan kami memohon, biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kebenaran firman yang kami baca, kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya dalam Tuhan, ini adalah pasal yang tentu pasal yang mengerikan sebenarnya ya. Ini adalah pasal peringatan terakhir. Ya, pasal peringatan terakhir sebelum terjadi sesuatu yang akan terjadi. Ya, kita akan dapatkan nanti di pasal 12 apa yang terjadi. Oh, ini kita katakan ini hukuman terakhir dari Tuhan. Karena di pasal sebelumnya itu sudah dikasih banyak kesempatan, dikasih banyak ya pilihan, tetapi kita dapatkan di pasal 11 ini peringatan terakhir. Kadang-kadang kalau hidup kita juga kalau kita ketemu dengan orang yang berbuat salah dengan kita, sebelum kita hukum mungkin
kita katakan bahwa ini peringatan terakhir. Kau ulang sekali lagi, mungkin nggak ada ampunan lagi bagimu. Kalau ulang sekali lagi, oh mungkin sudah beda ceritanya. Tapi kita akan lihat dalam kehidupan kita kadang ada orang yang bisa kita katakan dalam hidupnya itu banyak kesempatan yang dia nikmati, banyak juga kesempatan yang disia-siakan. Misalnya kita lihatlah orang-orang yang masuk narapidana. Oh itu waktu sebenarnya banyak untuk dia gunakan, tetapi ya apa boleh buat? Dia habiskan waktu di dalam penjara misalnya. Orang sakit misalnya, banyak kegiatan yang bisa dia lakukan, banyak kesempatan yang bisa dia gunakan sebenarnya, banyak waktu. Tetapi apa boleh buat? Kondisi fisik mungkin tidak mendukung. Misalnya kalau dia terbaring di dalam rumah sakit. Tapi kita fokus ke masalah ya di dalam Keluaran pasal 11 ini adalah kesempatan bagi Firaun. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk belajar satu tema pada pagi hari ini, yaitu kesempatan adalah berkat Tuhan yang harus dipergunakan sebenarnya. Kesempatan adalah sebuah berkat Tuhan yang harus kita pergunakan. Oh, tadi saya bilang orang yang sakit tentu berharap bagaimana supaya saya ini sehat. Saya bisa ini, melakukan ini sebenarnya. Tapi ya kondisi tidak mendukung. Tapi kita katakan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya adalah itu sebuah berkat. Hanya saja bagaimana dengan kita, apakah waktu dan kesempatan yang diberikan itu kita anggap itu sebuah berkat Tuhan, atau ya kita anggap sesuatu yang hal biasa gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat dari perikop ini, dari pasal ini adalah peringatan terakhir. Tulah sebelum Tuhan datangkan, tulah yang terakhir, tulah ke-10. Dia peringatkan di sini di pasal 11. Musa nanti ingat ya, ini terakhir ini tulah terakhir. Jangan heran nanti. Firaun bukannya lagi hanya menyuruh kalian pulang. Apa perkataan tadi? Dia akan mengusir kalian. Ingat itu ya. Ini peringatan terakhir. Lakukan. Coba pergi ke sana, kasih tahu kepada Firaun bahwa ini kesempatan terakhir. Kalau kau tidak membebaskan orang Israel, ya siap-siap menantikan tulah yang ke-10. Tapi kita dapatkan di sini, mengapa sebenarnya ya? Tadi saya bilang judulnya kesempatan adalah sebuah berkat Tuhan yang harus kita pergunakan sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa sih kita harus mempergunakan kesempatan itu? Mengapa kita harus mempergunakan kesempatan itu dan kita menganggap kesempatan dan waktu itu adalah berkat Tuhan? Kita bisa dapatkan beberapa alasan di dalam perikop ini. Tapi saya mengajak kita cuma bahas 3 alasan saja ya. Mengapa kita katakan bahwa kesempatan itu adalah sebuah berkat Tuhan? Yang pertama kita dapatkan di ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga, ayat 1, 2, dan 3. Coba ya, saya akan membacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan menetapkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Alasan yang pertama, mengapa kesempatan itu adalah berkat Tuhan sebenarnya bagi kita? Yang pertama adalah karena kesempatan itu belum tentu bisa terulang kedua kali. Jadi kesempatan itu mungkin sekali oke, tapi belum tentu bisa terulang kedua kali. Karena kalau kita lihat kadang juga saya sendiri kalau misalnya lihat kenang-kenangan 1 atau 2 tahun, 3 tahun yang lalu, misalnya ada foto-foto jadul, misalnya 1 tahun itu di upload kembali, jadi misalnya untuk mengingatkan kita bahwa ini sudah berjalan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kalau kita pikir-pikir, waduh, mungkin kalau itu sesuatu yang mengesankan, mungkin waduh bagaikan bisa. Seandainya saya bisa putar waktu ini, saya mau deh seperti yang kemarin, misalnya zaman-zaman SMA mungkin seru-seru. Tapi kalau misalnya sudah melewati sudah berapa tahun, itu tidak mungkin lagi terulang kembali. Nah, kita dapatkan di sini bahwa kenapa kita harus hargai kesempatan itu, karena itu belum tentu bisa
terulang kedua kali. Tapi kita dapatkan di sini kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Firaun bukan hanya sekali Bapak Ibu, bukan hanya 2 kali. Berapa kali? Oh, kita dapatkan di sini, kita hitung tulah ya, sesuai dengan tulah. Pertama dulu Tuhan kasih tulah yang pertama sebagai peringatan pertama kepada Firaun, yaitu air menjadi merah. Air jadi darah. Waduh, mereka mau minum air. Kok merah jadi darah gitu ya? Oh, masih Firaun, masih ya oke lah, dibiarkan, udahlah pergilah kalian. Tiba-tiba kamu lagi penyakitnya. Oh, nggak boleh pergi. Kedua dikasih lagi tulah kedua sebagai peringatan kedua. Apa itu? Katak. Oh, masih jangan. Oke lah. Ya udahlah pergilah kalian, pergilah. Tidak lama kamu lagi penyakitnya. Nggak boleh. Sampai ketiga, nyamuk. Oh, kalau pukul sana pukul sini nyamuknya banyak sekali. Apalagi kalau nyamuknya besar-besar. Masih saja belum. Keempat, lalat pikat. Oh, masih kurang itu. Sampai kelima, penyakit sampar ya pada ternak. Oh, masih belum. Mungkin binatang-binatang punya orang Mesir semua pada mati segala macam. Mungkin nggak semua ya, masih belum semua. Nanti semua itu di tulah ke-10. Misalnya dikunyah lagi yang keenam. Yang keenam kalau kita dapatkan itu sakit ini ya, bara. Ya, jadi penyakit bara kepada manusia. Baru habis itu ke-7 itu es. Ya hujan es jatuh dari atas. So masih belum cukup. 8 belalang. Oh, masih belum cukup lagi itu. Dan yang ke-9 itu adalah gelap gulita. Mereka tidak tahu mana pintu, mana toilet, mana kamar dan lain sebagainya. Nah, kita dapatkan dan yang terakhir Tuhan kasih peringatan. Oh, kalau yang terakhir ini nggak usah heran. Bukan hanya menyuruh kalian pulang, tetapi malahan dia usir kalian. Nah, kita dapatkan di sini bahwa beberapa tulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Firaun lewat Musa, ada nggak dihargai itu? Tidak ada. Tidak ada dia menghargai itu. Jadi ini juga sebenarnya pelajaran bagi kita bahwa kesempatan bagi kita mungkin, makanya firman Tuhan pernah katakan, kalau hari ini ada kesempatan, ya hari ini, jangan tunggu besok. Nah, kalau kita dapatkan sebenarnya dalam hidup kita, kalau kita renungkan bahwa banyak sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak. Firaun saja 10 kesempatan diberikan. 9, nah ini terakhir 10. Jadi 9 atau 10 kesempatan diberikan, tapi dia sia-siakan. Terlebih Bapak Ibu, jangan juga sampai kita seperti Firaun. Oh, bagi mereka yang sudah lahir baru sih, yang sudah diselamatkan, mungkin hidupnya sudah aman lah ya, sudah pasti. Tapi bagi mereka yang masih belum, jangan ditunda-tunda waktu. Karena kesempatan belum tentu ada besok. Kenapa? Kalau misalnya Tuhan datang besok, ya kesempatan ditutup. Kalau misalnya pun kita yang duluan, kesempatan sudah tertutup. Baru nanti yang terjadi adalah penyesalan. Dan inilah yang terjadi kepada Firaun, bahwa banyak kesempatan, banyak waktu yang Tuhan berikan supaya Firaun ini sadar bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu bukan Allah sembarangan. Itu bukan Allah yang kecil yang tidak mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan sekalipun kepada Firaun sebelum dia menantikan tulah yang ke-10, wah, dia masih anggap itu suatu hal biasa. Nah, kadang banyak di antara kita yang seperti itu, bahwa kesempatan demi kesempatan diberikan, tapi masih dianggap sesuatu hal yang biasa, masih ada waktu besok. Terlebih masalah iman. Masalah iman tentu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, oh kita semua pasti mati. Mati bukan mati ya, mati secara jasmani, mati masuk neraka lagi, lebih parah. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita ini ketika mati, itu mati jasmani tapi kita masih memperoleh hidup yang kekal. Nah, tentu lewat kesempatan yang diberikan. Pertama, lewat pemberitaan Injil misalnya. Injil disampaikan, Injil diberitakan, tetapi adakah kita menghargai kesempatan itu? Mungkin setiap minggu disampaikan firman Allah. Adakah kita hargai itu? Adakah kita terima, kita renungkan, jangan dulu diaminkan. Paling tidak direnungkan dulu. Benar enggak itu? Mungkin baru di rumah nanti, oke lah, amin. Tapi pada saat disampaikan mungkin masih merenung. Benar enggak itu? Kalau saya diingatkan oleh pengkhotbah misalnya tentang dosa saya, kita renungkan, benar enggak? Saya ini orang berdosa nggak sih? Kalau saya mati ini kemana? Jadi kita renungkan. Nah, sebenarnya Firaun bukan dalam arti dia diselamatkan pada waktu itu, tapi paling tidak kalau dia menghargai kesempatan dan waktu yang diberikan, oh mungkin nggak, kita katakan mungkin dia nggak mendapatkan tulah yang ke-10 itu. Paling tidak itulah.
Mungkin sih kita nggak berbicara dia diselamatkan, tapi paling tidak mereka tidak akan mati lah. Mereka tidak akan mengejar orang Israel itu di tengah-tengah laut. Kalau misalnya dia menghargai kesempatan itu, dia menghargai waktu kesempatan yang sudah diberikan, jangan keraskan hatimu. Tapi kita dapatkan banyak orang yang mengeraskan hati. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang Israel juga sebenarnya salah satu bangsa yang memang keras kepala, keras ya, tegak teguh kalau dibilang ya. Tapi kita dapatkan walaupun orang Israel begitu keras di mata Tuhan, begitu membuat Tuhan itu marah, murka, tetapi Allah terus memberikan kesempatan kepada mereka. Coba kita lihat bagaimana kehidupan mereka dari Mesir. Mereka keluar ya, mereka di saat dalam kepanasan ya, mungkin mereka lewat siang hari panas, Tuhan kasih apa? Tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Mereka lewat malam hari padang gurun, Tuhan kasih tiang ini ya, maksudnya tiang api supaya mereka tidak dingin lah gitu ya, supaya mereka dingin dan mereka bisa hangat ya. Nah, kita dapatkan bahwa kesempatan yang diberikan kepada mereka luar biasa, terlebih kepada Firaun sebenarnya diberikan kepada, dan terlebih juga pegawai Firaun. Dan oleh sebab itu ini perlu kita renungkan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan mungkin hari ini jangan disia-siakan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kesempatan itu? Tadi saya sudah bilang dari awal, ketika kita merespon apa yang disampaikan, atau paling tidaklah ketika kita merenungkan kondisi kita ketika diingatkan tentang dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasih Tuhan, mungkin pernah saya sampaikan, mungkin beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, pernah saya dapatkan sebuah cerita. Ini orang yang menyanyikan kesempatan. Sebenarnya kesempatan bagi dia itu luar biasa adalah. Luar biasa terbuka kesempatan bagi dia. Tetapi kesempatan itu disia-siakan. Waktu itu ada seorang anak muda. Dia masih kecil. Pada waktu itu Tuhan berbicara dengan dia. Tuhan bilang, bolehkah saya masuk di dalam hidupmu? Dia masih kecil. Apa jawaban dia? Oh, belum boleh, belum. Kenapa? Saya ini masih muda, masih kecil lah ya. Belum bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Enggak boleh, belum bisa lah ya, belum bisa. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan. Bolehlah, kalau begitu ya sudah. Saya tunggu kau bertambah besar. Tambah besar, dia dapat pekerjaan. Dia sudah mulai kerja, akhirnya Tuhan datang. Boleh gak sekarang saya masuk di dalam hidupmu? Apa dia bilang? Enggak bisa, belum bisa sekarang, karena saya sibuk. Enggak bisa, sekarang enggak bisa, saya sibuk. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudahlah, saya kasih kesempatan lagi. Tunggulah kau besar lagi, besar. Akhirnya dia menikah. Sekarang Tuhan bilang, sudah bolehkah sekarang saya masuk dalam hidupmu? Tadi kan masih muda, nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah kerja, katanya sibuk kerja. Setelah menikah, boleh nggak saya masuk dalam hatimu? Katanya belum boleh. Kenapa? Karena saya sibuk dengan keluarga. Ya, apalagi nanti kalau sudah punya anak, sibuk dengan keluarga. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Lama dia jadi tua. Akhirnya Tuhan berkata, bolehkah sekarang? Mungkin usianya sudah 50 ke atas. Tuhan bilang, bolehkah sekarang saya masuk dalam hatimu? Apa kata dia? Sudah terlambat, sudah tidak boleh. Kenapa? Kalau setua saya ini, apa yang bisa saya perbuat? Saya ajak jalannya pakai tongkat. Bagaimana saya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan? Akhirnya Tuhan, kepala inilah. Ini kecewa lah. Nah, dari cerita ini kita dapatkan bahwa kesempatan demi kesempatan sebenarnya diberikan, tetapi banyak orang yang menyanyiakan kesempatan, sama seperti Firaun. Jadi oleh sebab itu, ketika diingatkan kepada kita tentang dosa, tentang keselamatan dan lain sebagainya, seharusnya jangan kita buang-buang waktu. Jangan kita sia-siakan waktu, karena belum tentu waktu bisa terulang lagi yang kedua kalinya besok atau lusa dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan tentu banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang Tuhan berikan kesempatan, tentu bukan hanya Firaun. Misalnya kita dapatkan lagi seperti kesempatan yang diberikan kepada Kain. Kain berencana waktu itu timbul kejahatan dalam hatinya untuk membunuh saudaranya. Tuhan bilang sama dia, Kain, kau harus bisa ya melawan, itu dia sedang ngintip kamu itu. Kejahatan sedang mengintip kamu, kalau kau tidak bisa kuasai dia, wah bahaya.
Ternyata kesempatan sudah diberikan untuk melawan itu, tapi ternyata disia-siakan. Kita dapatkan lagi dalam Kejadian pasal 7. Itu air bah di zamannya Nuh. Kesempatan yang sudah diberikan kurang lebih 100 tahun Nuh membangun bahtera. Saya rasa walaupun gak dicatat bagi kita, pasti Nuh pada saat itu memberitakan Injil kepada keluarga-keluarganya. Bahkan mungkin dia suruh, silakan nanti datang ke dalam bahtera lah, segala macam. Tapi mungkin mereka, walaupun tidak tercatat, mungkin banyak yang menolak-nolok dia. Orang aneh, orang gila. Sampai bahtera dibangun di atas itu, di gunung, gitu, segala macam. Nggak masuk akal. Menurut mereka itu sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi sebenarnya kesempatan sudah diberikan kepada mereka. Dan bukan hanya itu lagi, seperti Yudas misalnya. Yudas sebenarnya, apalagi Yudas sebagai salah satu murid, seharusnya kesempatan yang diberikan kepada dia, ya dia gunakan dengan baik. Kepercayaan yang diberikan kepada dia karena dia tercatat itu sebagai bendahara, karena dia kumpul-kumpulkan uang, berarti dia sebagai bendahara. Sebenarnya itu kesempatan bagi dia itu ada luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kesempatan itu disia-siakan, bahkan demi beberapa rupiah, demi beberapa masalah duit, dia jual Tuhannya, dia jual gurunya. Dan yang terakhir kalau kita lihat misalnya Rasul Paulus, apalagi Rasul Paulus, untung saja Rasul Paulus segera merespon, untung saja Paulus segera bertobat. Saya rasa kalau Paulus tidak ditobatkan pada saat itu, waktu dia pergi ke Damsyik itu, wah, mungkin sudah beda ceritanya sekarang. Dia basmi semua orang, apalagi karena diberikan kepada dia surat kuasa. Boleh, silakan, boleh. Wah, kalau misalnya kita bayangkan di Indonesia begitu, misalnya Menteri Agama, misalnya kita mencoba Menteri Agama, dia kasih kesempatan, boleh, kalian mau hajar semua agama-agama yang kalian suka, mau basmi silakan. Wah, itu sudah beda cerita. Tapi kita dapatkan bahwa kesempatan demi kesempatan diberikan kepada Firaun, diberikan kepada mereka. Tetapi ternyata kesimpulannya Firaun menyanyiakan kesempatan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita dapatkan di pasal setelah itu, nanti di pasal berikutnya, sampai keluarga Firaun termasuk pegawai-pegawainya, karena terlalu bodoh, akhirnya mereka mati di dalam laut Tiber. Itu poin yang pertama, bahwa mengapa kita harus menghargai kesempatan itu. Mengapa kita harus gunakan kesempatan itu? Karena kesempatan itu belum tentu terulang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang kita coba masuk. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai kesempatan itu? Yang kedua, coba kita lihat, kita lompat ke ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Kita langkahi ya. Ayat 7 ayat yang ke-8. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Poin yang kedua, mengapa kita harus menghargai kesempatan? Mengapa kesempatan itu kita anggap sebagai sebuah berkat, suatu berkat Tuhan bagi kita? Yang kedua, karena Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang mencari Dia. Jadi karena Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang mencari Dia atau yang mengasihi Dia. Kita dapatkan sebenarnya dari ayat itu tadi ya, kita sudah baca dari ayatnya yang ke-2, ke-3, dan 4. Kita dapatkan itu hal yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kasih kepada orang Israel. Enggak perlu beli emas, enggak perlu bawa apa-apa. Maksudnya kau usahakan ya, tinggal kau minta sama orang Mesir, nanti dikasih. Tenang saja, apa di situ? Pergilah minta apa yang kau minta kepada tetanggamu, laki-laki maupun perempuan, emas, barang-barang, dan lain sebagainya. Ini Tuhan menunjukkan kasih kepada orang Israel. Kenapa bisa? Itu sebenarnya didasarkan karena ada Musa. Kalau misalnya nggak ada Musa di situ, saya rasa nggak mungkin lah Tuhan kasih murah hati kepada orang Mesir untuk mengasihi orang Israel, untuk memberikan barang-barang mereka. Tetapi karena di sini terdapatkan satu tokoh yang tercatat di sini yang mewakili Israel, sehingga Israel di bawah kenaungan Tuhan, yaitu Musa.
Karena Musa mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan tunjukkan kasihnya kepada Musa, terlebih orang Israel. Kita dapatkan bahwa awal-awal di pasal sebelumnya Musa merasa belum sanggup melawan Mesir yang begitu banyak. Tetapi Tuhan menguatkan dia dengan memberikan berbagai macam pelajaran, pengalaman kepada Musa, sehingga Musa mengambil keputusan bahwa saya akan lakukan. Dan kita dapatkan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita cinta Tuhan, sebenarnya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mungkin kadang tidak kita sadari, ya secara umum saja. Kalau kita masih bisa menghirup udara yang segar, saya rasa itu karena Tuhan mengasihi kita. Masih kita sehat-sehat dari RBC tadi kami sampai ke sini, nggak terjadi apa-apa, itu karena Tuhan masih mengasihi kita, ya. Tapi kalau misalnya Tuhan nggak peduli dengan kita, udah biarkan aja, maka pasti ada hal-hal yang kita tidak ingin bisa terjadi. Nah, inilah Tuhan memberikan perbedaan kepada orang Mesir dan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel adalah orang yang mencari Dia, yang diwakili oleh Musa, yang menjadi pemimpin mereka, membawa Israel dekat dengan Tuhan, membawa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Dan ini juga sebenarnya yang perlu kita renungkan, bahwa dalam hidup kita sebenarnya Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Makanya bukti Dia mengasihi kita dengan caranya Dia mati, turun ke dunia, menjadi manusia, mati bagi dosa-dosa kita. Tentu banyak orang yang menghina salib Kristus, menganggap salib Kristus itu sebagai hinaan bagi mereka. Tetapi sebenarnya bagi kita itu adalah sebagai berkat. Salib Kristus itu adalah bagai sesuatu yang sangat berarti, sangat berharga bagi kita. Tetapi banyak orang yang menghina itu, bahkan mengolok-ngolok itu dan lain sebagainya. Bahkan menganggap Yesus itu bukan siapa-siapa, dianggap sebagai nabi, dianggap sebagai sekedar guru. Bahkan ada yang mengatakan dia paling tidaklah dia sebagai Allah kecil. Bahkan ada yang bilang dia adalah sederajat dengan malaikat Mikael dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya Tuhan, terlebih Yesus Kristus, karena Dia mengasihi kita, Dia mengosongkan dirinya, status Dia sebagai Allah, Dia lepaskan dan Dia mengenakan kemanusiaannya, Dia turun ke dunia demi membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ini yang sebenarnya perlu kita syukuri. Inilah kesempatan yang sebenarnya yang luar biasa, yang terbuka bagi kita untuk kita nikmati. Jadi tinggal kita memilih, mau menghargai kesempatan yang ada, mau menghargai waktu yang ada, atau mau kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Banyak orang sebenarnya menyanyiakan kesempatan itu karena sibuk dengan pekerjaan, karena sibuk dengan dunia ini, karena sibuk dengan kemuliaan, sibuk dengan wibawa dan lain sebagainya, sibuk dengan jabatan, sehingga hal-hal rohani dianggap sesuatu yang nomor sekian lah. Jangan itu yang pertama. Makanya kita katakan di dalam Matius pasal 6, Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Dan ini yang perlu kita renungkan, bahwa ketika kita menghargai kesempatan itu, ketika kita menghargai waktu yang ada, ingat bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan lihat apa yang menjadi alasannya ketika mengapa kita harus menghargai kesempatan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang terakhir, kita lihat di ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-4, 5 dan 6. Oke, kita baca ya. Saya akan membacanya. Ayat 4 sampai 6. Tetapi jika rumah tangga, itu saya baca pasal 12. Ayatnya yang pasal 11 ya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Mengapa kita harus menganggap kesempatan dan waktu itu adalah berkat Tuhan, dan kita pergunakan waktu itu? Pertama tadi, karena waktu itu belum tentu bisa terulang kedua kali. Kalau ada waktu hari ini, ada kesempatan hari ini, belum tentu ada besok. Dan yang kedua tadi, karena ketika kita menghargai kesempatan dan waktu yang ada, Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang mencari atau yang mengasihi Dia. Dan yang terakhir kita dapatkan di sini, mengapa kita harus menghargai kesempatan yang ada? Karena setiap perbuatan kita yang kita perbuat sekarang ini di dunia ini, suatu saat kita akan
bertanggungjawab. Ini yang terjadi kepada Firaun. Perbuatannya tadi yang konyol, yang keras kepala. Kalau dicatat di situ sih dari tulah pertama sampai kelima itu katanya di situ diberikan kesempatan. Tetapi setelah itu gak mau dengar. Katanya Tuhan mengeraskan hatinya. Nah, kita dapatkan bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat kita akan pertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan sama Firaun? Oh, jangan dulu masalah surga, dia nggak masuk surga itu. Tapi paling tidak dia pertanggungjawabkan hukumannya apa? Mati misalnya. Bahkan takhta beralih ke pihak lain. Mungkin bukan keturunan dia lagi yang jadi Firaun, yang jadi rajanya, yang jadi presidennya waktu itu, akan dialihkan ke yang lain. Tapi kita dapatkan apa yang dia terima sebagai balasan dari kekonyolannya, keras kepalanya. Karena dia terlalu keras kepala kan, hatinya juga terlalu keras, nggak mau terima, dia menanggung akibatnya. Dan dalam hidup kita juga, kalau kita masih menyanyiakan kesempatan, mungkin suatu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan, kita akan menantikan pertanggungjawaban. Makanya kalau misalnya kita lihat di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-12, coba kita lihat sebentar. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-12. Itu sangat spesifik ayatnya mengatakan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita sia-siakan kesempatan. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-12. Oke, saya akan membacanya. Roma pasal 4 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini perlu kita renungkan. Bahwa Firaun seharusnya lah ya, sebaiknya kalau misalnya dia nggak keras kepala, kalau sudah 1, 2, 3, sampai 5 lah kesempatan yang diberikan sebagai hukuman, sebagai tulah peringatan, ya cukuplah itu. Bahkan ada lagu katakan, lagu dunia mengatakan, sekali 2 kali melakukan masih ku maafkan, tapi kalau ketiga kali, wah mungkin sudah nggak bisa. Tapi pernah Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada orang yang bersalah dengan kami, berapa kalikah kami mengampuni mereka? Apakah 7 kali kah? Enggak katanya. Malahan lebih jauh dari harapan Petrus. Dia bilang 70 kali 7 kali dan lain sebagainya. Jadi kita dapatkan bahwa kesempatan sebenarnya bukan membuat Firaun malah bertobat. Kesempatan yang diberikan, dikasih tulah, disembuhkan. Ya seharusnya bagi dia itu sebenarnya kalau misalnya ada hatinya, cukuplah ini tulah pertama ini cukuplah ini tuh sudah 3 hari 3 malam saya nggak lihat. Kalau misalnya gelap gulita, misalnya yang tulah ke-9 gelap gulita, wah saya nggak tahu mana kamar saya, mana pintu, mana, ya cukuplah ini. Oh tapi dia nggak mau. Misalnya lagi katak misalnya dikasih, udah banyak penuh mesin saja, cukuplah itu. Mungkin makanan kataknya masuk ke piringnya, masuk ke kamar, lain sebagainya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya hatinya Firaun baik gitu ya, baik dan menghargai kesempatan itu, mungkin cukuplah itu. Tapi ternyata sampai tulah yang ke-9, Tuhan sudah bulatkan bahwa ini terakhir. Karena dia tidak mau menghargai kesempatan Musa. Lanjut. Dan peringatkan ini, kalau dia tidak berubah, dia tidak membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, maka dari keluarganya sendiri sampai kepada anak sulung binatang sekalipun akan saya musnah. Kita dapatkan nanti di pasal 12, saudara. Tentu tangisan yang begitu luar biasa terjadi di seluruh tanah Mesir. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa kesempatan demi kesempatan diberikan kepada kita. Sebenarnya itu salah satu cara Tuhan untuk membuat kita segera sadar. Kalau misalnya kita sudah condong hatinya berbuat dosa, seharusnya lewat kesempatan, lewat peringatan misalnya, seharusnya itu membuat kita, cukuplah itu, mungkin sudahlah itu ya. Kadang-kadang ya memang sih benar itu ya, memang kadang susah juga. Memang kita ini bukan pribadi yang tahu jauh-jauh ke depan. Seandainya kita tahu jauh-jauh ke depan, mungkin sudah beda ceritanya. Mungkin kita tidak melakukan lah.
Mungkin kita tidak melakukan. Baru-baru ini ada sekampung kami itu katanya, baru saya dengar dikabarin bahwa kecelakaan. Kalau dia sudah tahu katanya sebenarnya keluarga mereka yang ngomong begitu ya, kalau mereka sudah tahu bahwa itu akan terjadi musibah kecelakaan, mungkin disuruh janganlah, gak usah pergi. Dan ternyata katanya satu mobil mereka itu kecelakaan dan ada beberapa masuk rumah sakit, belum dipastikan sih apakah ada yang meninggal dan sebagainya, tapi masuk rumah sakit dulu. Nah, akhirnya kita katakan bahwa memang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi kesempatan demi kesempatan seharusnya Tuhan sudah berikan. Hanya saja kita bagaimana sikap kita menanggapi setiap kesempatan, menghargai setiap waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan kita dapatkan, kita kembali ke konteks kita, bahwa Firaun dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9, dia tidak menghargai kesempatan itu. Bahkan kita dapatkan juga banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menanggung akibat dari kebodohan mereka, karena mereka tidak menghargai kesempatan itu dan mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Misalnya kita dapatkan di dalam kitab Hakim-Hakim, ada hakim-hakim di situ, salah satunya adalah Simson. Siapa yang nggak kenal dengan Simson? Saya baca-baca kitab Simson itu luar biasa. Bahkan Singapura sama dia itu seperti dia cabik-cabik, kayak cabik-cabik ayam potong. Luar biasa hebat itu singa loh, Raja Huga. Bahkan serigala segala macam bagi dia itu. Bahkan orang-orang pun bagi dia itu mungkin ya bagaikan daun sama dia itu, tinggal dia tempeleng sama. Tapi apa yang terjadi? Peringatan Tuhan kepada dia. Karena ada beberapa ayat saya dapatkan di situ kesimpulannya. Kenapa pada waktu dia mengalahkan musuh-musuhnya, selalu saja dia memunculkan kata-kata itu yang dia bilang, karena aku. Karena aku, bukan karena Tuhan, tapi karena aku. Karena dia, kata berarti dia hebat itu, dia pikir karena dia. Padahal dia tidak tahu di belakang dia itu sebenarnya ada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tanggung risikonya? Oh, dia tanggung. Apa yang terjadi? Sampai dia mati di dalam gedung yang besar. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang bisa kita dapatkan yang menanggung akibat, seperti dalam kitab Kejadian pasal 3, pasal 2, pasal 3 itu Adam sama Hawa. Yang Tuhan katakan jangan dimakan itu. Mereka tahu nggak ada risikonya makan, tapi masih saja melakukan. Ini sudah dikasih peringatan jangan dimakan, tapi masih saja. Apa yang terjadi? Tanggung risikonya. Nah, dan bukan hanya itu lagi, banyak lagi tokoh-tokoh lain. Dan kita dapatkan bahwa tokoh-tokoh yang sudah kita singgung tadi, terlebih Firaun, dia menanggung akibat perbuatan dia, resiko konsekuensi dari setiap perbuatan dia. Dan ini juga renungan bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, suatu saat kita akan bertanggungjawabkan. Makanya ada dalam Yohanes dikatakan, apa yang kita lakukan di dalam kegelapan, suatu saat nanti akan disingkapkan dalam terang. Oh, mungkin yang kita lakukan orang nggak lihat kok, tapi suatu saat Tuhan akan singkapkan, mungkin seperti slide. Oh, ini kau dulu ya, jam sekian hari ini tanggal berapa, kau pernah lakukan ini. Ya, oleh sebab itu, suatu saat, ya bagaimana? Kapan itu? Ketika kita meninggalkan dunia atau ketika Tuhan datang, kita akan bertanggungjawabkan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi pelajaran bagi kita dengan hidup Firaun, dengan keluarga besar Mesir, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebenarnya mereka mungkin tidak dimusnahkan oleh Tuhan kalau mereka menghargai kesempatan dan mendengarkan perkataan Tuhan lewat Musa. Tetapi dari awal sampai akhir mereka tidak menghargai kesempatan. Oleh sebab itu kita renungkan bahwa jangan sampai kita tunda-tunda waktu. Jangan sampai kita anggap waktu itu ya ada waktu besok lagi lah, ada waktu besok, ada lusa, ada minggu depan, ada bulan depan. Belum tentu itu bisa terulang kembali. Ada pernah saya baca sebuah cerita Bapak. Ini ibu ini luar biasa hebat lah ya. Kalau misalnya dia pengkhotbah, oh mungkin lebih hebat dari pengkhotbah sekarang. Dia mungkin lebih kalahkan namanya pengkhotbah hebat itu Spurgeon. Mungkin bisa dia kalahkan itu. Tapi dia hebatnya itu yang hal negatif, dan setelah itu dia bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Waktu itu dia menghadap pendetanya, salah satu pendeta dia hadap. Dia bilang sama pendetanya, Pak, dia seorang perempuan ya. Dia menghadap pendetanya, dia bilang, Pak, apa solusinya dari Bapak ini? Sudah cukuplah dosa saya ini, besar dosa saya ini. Selama ini, tahu nggak kisah ibu itu? Kalau misalnya dia dengarkan di kampung ini ada yang dibahas,
Nggak usah khawatir deh, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai toa, nggak usah pakai radio, nggak usah pakai televisi. Sampaikan aja sama dia. Pasti sampai ke kampung A, kalau di kampung A ke kampung B atau ke kampung C lah. Nggak usah pakai koran. Intinya ada berita misalnya di kampung A, sampaikan aja sama dia. Sampai nanti ke kampung B ke seterusnya. Wah, hebat nggak itu? Hebat sekali. Akhirnya mungkin dia tobat, mungkin dia merasa aduh kenapa jadi begini, kenapa mungkin orang menghindari dia, mungkin orang nggak suka sama dia. Dia datang sama pendetanya, dia bilang, Pak, apa solusinya? Saya ini mau berhenti nih. Bagaimana caranya memperbaiki nama baik saya ini? Udah jelek lah intinya. Pendetanya bilang, oh gampang itu. Padahal pendetanya juga tidak tahu, dia tidak tahu ternyata pendetanya itu sebenarnya nak menambahkan beban dia. Pendetanya bilang, ini ada bulu ayam. Kau bawa bulu ayam ini, kau tabur di sepanjang jalan. Pokoknya taburlah di sepanjang jalan. Kau tancap di situ ya. Dan setelah nanti kau tanam, kau balik. Setelah dia tanam segala macam, dia balik sama pendetanya. Sudah apa pendeta? Berapa menit tadi kau tanam itu? Sekitar 5 atau 10 menit. Balik lagi, cabut lagi satu persatu bulu ayamnya. Dia mulai dari pertama dia cabut bulu ayamnya, mungkin yang lebih dekat dulu. Dia balik dia cabut. Enggak ada. Kedua, enggak ada. Seterusnya enggak ada. Kemana semua itu? Di bawah angin. Akhirnya pendetanya bilang, begitulah tingkah lakumu tadi. Kau menggosipkan orang itu nggak bisa lagi. Kau hina-hina orang, kau jelek-jelekan orang itu udah nggak bisa diperbaiki. Tinggal kau pertanggungjawabkan saja. Orang anggap kau sebagai tukang gosip, terima saja. Itu sebagai pertanggungjawab. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, saya bilang suatu saat kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tentu ajakan firman Tuhan bagi kita. Marilah kita belajar melakukan hal-hal yang baik. Yang tidak baik, yang buruk kita buang. Yang baik kita tingkatkan. Tetapi yang jahat marilah kita tinggalkan. Dan kesempatan diberikan kepada kita, marilah kita menghargainya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Saya minta kesediaan Pak Tommy menutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami telah belajar betapa pentingnya kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan kami, yang Kau berikan kepada kami untuk kami ambil. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus membantu kami agar kami dapat melihat, menimbang segala kesempatan tersebut dan dapat memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas Penginjil Fahri yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau berkati dia, tambahkan hikmat agar ia semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, waktu selanjutnya saya silakan.